Kita sangat memahami bahwa sampai saat ini pendekatan masalah COVID adalah pendekatan pandemi, bukan pendekatan perang biologi. Jadi penanganannya masih pendekatan kesehatan, bukan pendekatan perang, di mana cara menyelesaikannya bukan hanya masalah kesehatan, vaksin, vitamin, dan alat kesehatan, tetapi lobby politik luar negeri plus tukar-menukar alat tawar lainnya. Karena itu bagi New Mind masih meragukan akankah masalah pandemi ini akan jadi singkat jika menggunakan pendekatan seperti ini, pendekatan pandemi. Yang jelas sudah hampir tahun kedua pandemi ini berkuasa, belum juga menunjukkan COVID bisa dikalahkan. Jadi kira-kira apa yang terjadi dalam sisi bisnis di tahun pandemi ini oleh New Mind dikategorikan perang dunia ketiga. Yang jelas sabuk pengaman harus kencang terpasang, kantung oksigen bisa anjlok di depan Anda setiap saat. Kemahiran pilot dan kopilot dan para kru kapal menenangkan penumpang dan membawa pesawat sekarang sedang diuji. Lalu kita sebagai pebisnis, kita mau bermain baru atau mau mengembangkan apa yang sudah ada yang kita bangun? Di saat turbulence ini bisa ambil posisi diam atau menyalip. Baiklah, bagaimana kalau kita lihat filosofi bisnis terlebih dahulu tentang kebutuhan. Kebutuhan dasar sampai kapanpun akan ada. Kebutuhan sandang, pangan, papan itu kebutuhan utama. Kita ingin menjadi trendsetter, menciptakan tren baru, atau kita mau lebih tinggi lagi, yaitu pembuat tren, yaitu sebagai game changers, pembawa perubahan aturan main baru dengan membuat lantai dansa yang baru. Seperti Elon Musk dengan Tesla, dengan SpaceX-nya, dengan rencana tinggal di Mars. Itu game changers. Kita tahu sulit menjadi game changers seperti cita-cita New Mind yang mau ganti Old Mind di politik Indonesia 2024. Keras sekali perlawanan kaum Old Mind dan buzzer berjuang, dan buzzer rupiah berjuang membantai New Mind. Pokoknya jangan sampai New Mind berkuasa dan menjadi negara super power aja Indonesia ini. Tetapi sungguh New Mind tidak akan diam. Bagaimana kalau begini sahabat? Tak perlu kita fokus terlalu jauh dulu dan akan membuat Indonesia menang secepatnya. Lebih baik kita persiapkan diri kita untuk berdaulat dulu secara pribadi. Sungguh, sekali lagi sahabat, kita yakin dan meyakini bahwa New Mind pasti menang di 2024. Ini sebuah kepastian. Di tahun 2030 Indonesia 3 besar dunia. Ini kepastian. Di tahun 2045 Indonesia negara superpower. Itu suatu kepastian dengan syarat semua sahabat berdaulat secara ekonomi sekarang. Jadi saya sangat menyarankan dengan satu batu dua target kena, yaitu Anda pintar, Anda paham, Anda makmur, dan bisa membantu sesama. Sahabat, jika Anda membeli video narasi Bosman Sadar Kaya Advance atau Road to Billionaire atau keduanya, maka di masa pandemi ini Anda bisa belajar merubah mindset dan memiliki bekal ilmu baru untuk sarana sukses Anda. Dan tak kalah penting, keuntungan penjualannya adalah untuk rumah yatim Indonesia yang di masa pandemi ini berat perjuangannya kalau sendirian. Sahabat, terima kasih atas keputusan Anda untuk belajar, membeli, dan membantu sesama. Salam hormat dari kami. Sosial media informasinya penuh rekayasaan. Informasi di framing, dibingkai agar orang memahami satu pendapat saja, satu pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di langit tersebut adalah maha benar. Saat ini banyak dikendalikan oleh buzzer pro pemerintah untuk menyerang lawan politik. Perbuatan ini menyebalkan. Di sisi seberang, para oposisi politik juga banci komentar, saling serang, saling balas dengan kasar, norak, tak terdidik, juga tak pernah berhenti. Keberisikan di media urusan perpolitikan tidak selesai-selesai ini. Ada tidak ada pilpres, pokoknya saling serang aja. Tujuan akhir adalah ingin jadi presiden. Sementara persoalan itu banyak banget. Pandemi aja masih bertele-tele. Semua ini sudah hampir 5 tahun. Sejak tahun 2017, zaman Ahok Anies DKI sampai sekarang. Di tahun 2019, nomor 1, nomor 2 melanjutkan perang. Keturunan Tiongkok versus keturunan Arab. Itu masih ada sisa-sisa akses 2017 DKI yang terus diperluas ke arah kemana-mana. Bawa-bawa agama, bawa-bawa sosial status. Pokoknya semua ini asli menyebalkan. Padahal keduanya saudara, sebangsa setanah air. Kenapa sih perang politik bawa-bawa sara, suku, agama, ras, dan antar golongan itu? Itu kerendahan derajat bernegara. Itu rendah. Lalu sekarang nomor 1, nomor 2 bergabung. Masih aja berisik. Gaduh sisanya yaitu orang-orang yang gak kebagian. Sudahlah, selesaikan. Janganlah lagi kalian bungkus bernarasi serangan lewat ayat. Janganlah dibungkus sok kebinekaan. Apapun itu, sudahi.
damai, dan hentikan propaganda saling jelekkan sara tanpa solusi positif bernegara. Masih tersisa residu oposisi dan incumbent. Sahabat semua, komen ini bukan karena Bosman pro oposisi atau Bosman pro incumbent, tetapi karena ingin kalian pada damai. Setidaknya isi media jadi segar, tidak menakutkan dan tidak menyebalkan, saling jelek-jeleki, agar bisa kita menang melawan musuh bersama yang namanya COVID dan globalis. Dengan bersatu, kita berikan solusi-solusi, berikan alternatif-alternatif dan tindakan nyata. Sekarang ini yang bisa nasehatin seperti begini kayaknya yang peduli Indonesia damai itu hanya New Mind, yang memang maaf terkadang agak nyinyir New Mind ini terhadap incumbent dan oposisi. Namun New Mind selalu memberikan solusi. Cara nyeleneh dan sontoloyo dipilih dengan sengaja agar dapat perhatian banyak pihak. Usul kali ini adalah untuk menengahi dan menyudahi perang buzzer rupiah di dua sisi. New Mind sekali lagi memberikan solusi. Biar hemat anggaran, biar dialihkan buat korban pandemi. Untuk itu, kita berikan solusi. Solusinya begini, reshuffle kabinet segera, masukkan AHY jadi Menko, dan 1 orang PKS jadi menteri, dan beberapa orang yang dituduh kadrun jadi komisaris BUMN. Wis, pasti adem bernegaranya ke depannya. Dan untuk kali ini, jangan gengsi lagi wahai incumbent untuk menawari posisi tersebut, dan oposisi jangan belagu lu, terima aja tawaran tersebut, terus kerja bareng. Kalau kantong pada tebel, urusan domestik di rumah adem, pasti satu visi, menyelesaikan perang lawan COVID. Kita bisa kompak. Setelah selesai lawan COVID di 2024, dan kita memang harus urus negara ini ke depan, kita perang sehat, yaitu old mind lawan new mind. Kalau lawan COVID, old mind dan new mind harus kompak, satu kata, satu gerak, satu tindakan. Kalau nanti di tahun 2024, ya beda, kita duel sehat, duel konsep, duel ilmu, duel visi, duel tim, duel bukti akademis, duel pemahaman geopolitik luar negeri, dan lain sebagainya. Yang itu semua untuk membuat Indonesia negara superpower. Ayo, wani ora ditantang new mind begini.